semua, selamat datang di GPC, Green Pramuka Punya Cerita, di mana kita akan mengulik warna-warni seputar Green Pramuka City, baik dari tenan, penghuni, event, ataupun juga info-info menarik seputar hunian dan juga properti lainnya. Bersama saya, Nandra Retno. Halo Sobat GPC, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa kembali Sobat GPC pada kesempatan kali ini. Setelah sekian lama nih kita sudah mengikuti peraturan pemerintah. Puji syukur kepada Tuhan bahwa Jakarta sudah masuk dalam PPKM yang level ketiga. Mudah-mudahan Jakarta terus turun levelnya dan Indonesia juga jadi semakin baik. Nah kali ini Sobat GPC saya sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah salah satu penghuni dari Green Pramuka City. Kita akan ulik bagaimana sih asiknya atau nyaman atau enggak sih ketika WFH di unit Green Pramuka City. Langsung aja yuk kita kenalan dengan Mbak Christine. Hai Mbak Christine. Halo Nandra. Apa kabar? Sehat? Ceria sekali ya hari ini ya. Ceria sekali karena pas kemarin hujan terus ya. Kemarin hujan seharian. Puji Tuhan. Puji Tuhan lancar dan ini terang banget. Iya. Nah Mbak Christine, kita nih ada di salah satu fasilitas dari Green Pramuka City ya. Ini ada swimming pool kita. Ini ukurannya ukuran Olimpik ya. Jadi panjang dan besar sekali seperti yang teman-teman juga lihat ya di sini. Mbak Christine pernah ini nggak? Aduh, aku malu nih kalau ditanya ini di sini. Aku tuh sering lewat sini sebelum pandemi karena kebetulan kan jalannya pas banget menuju mall gitu ya. Jadi memudahkan kita buat jalan ke mall. Tapi karena kemarin sebelum pandemi itu isinya anak-anak kan, jadi saya agak sedikit ntar dulu gitu ya Mbak Christine. Terus habis itu kan pandemi ya, jadi kebetulan belum pernah pakai. Nanti berarti abis ini harus dicoba ya Mbak Christine. Karena di sini selama pandemi ini buat Sobat GPC juga fasilitas kita tetap buka, tapi memang dibatasi Mbak Christine. Jadi ada jam-jamnya juga. Tetap aman ya. Tetap aman, jadi harus nanti ke CS-nya untuk kita daftar lah seperti itu. Nah Mbak Christine, kita masuk lagi ke tema kita ya, tema besar kita adalah sebenarnya WFH itu nyaman atau enggak sih di sini gitu. Nah sebelumnya Mbak Christine, saya pengen tahu Mbak Christine tinggal di sini udah berapa lama? Aku dari Oktober 2018. Ini ada ceritanya. Oh oke. Ada ceritanya karena jadi sebelum pandemi itu aku pernah bilang sama teman kantor kalau kayaknya agak capek ya kerja gitu Senin ke Jumat. Terus bisa nggak ya aku kayak cuti 3 bulan aja tapi tetap dibayar. Terus waktu itu kan aku tadinya tinggal di apartemen deketan abang sana ya. Terus ada renovasi segala macem. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk harus punya apartemen sendiri karena waktu itu aku sewa kan. Banyak ini apartemen aku sudah ngecek sampai 3 kali dan kayak ragu-ragu karena waktu itu banyak teman-teman yang bilang kalau Green Pramuka kan rusunami, terus itu bukan apartemen. Banyak hal-hal negatif yang terus ketika kita lihat di YouTube terutama itu banyak banget loh komen-komen negatif. Tapi saya pikir rumah itu rezeki, apartemen, rumah itu rezeki jodoh mau di tangan Tuhan kan. Jadi mungkin ini rezeki saya di sini. Jadi ya puji Tuhan, saya sih selama ini nggak pernah ada masalah tinggal di sini. Terus tuh sebelum pandemi aku bilang sama temanku, enak ya kalau 3 bulan nggak masuk kerja kantor tapi dibayar, dan boom ada pandemi. Bayangkan kalau waktu itu saya sempat ngekos sebentar antara perpindahan dari apartemen yang lama ke sini. Bayangkan kalau saya masih tempat kos. Bukan mengecilkan tempat kos, tapi saya WFH itu udah 1,5 tahun di sini ya. Bayangkan kalau saya hanya ada di satu tempat itu pasti stressful ya. Stressful. Puji Tuhan saya sudah punya sendiri sekarang. Cukup. Jadi sebenarnya Mbak Christine dari awal-awal pandemi itu udah ada di Green Pramuka ya? Sudah, sebelumnya. Sebelum pandemi ya. Jadi emang Mbak Christine tahu betul situasi sebelum dan setelah pandemi ini di Green Pramuka. Oke, berarti tadi Mbak Christine juga sempat bilang bahwa udah WFH hampir 1,5 tahun. Iya. Berarti Mbak Christine sendiri ini bekerja di perusahaan yang
Ada di sektor mana sih? Kebetulan perusahaan tempat saya bekerja itu, oke, aku agak bingung ya karena kalau Esensial, kritikal, jadi yang kita mengharuskan- produce barang yang esensial. Oke. Karena untuk kebetulan kita pasokin ke BUMN. Oke. Jadi itu untuk banyak orang Ya. kan, tapi karena saya bekerja di home office, Oke. jadi saya supporting. Orang-orang yang bekerja di site itu esensial, jadi mereka tetap masuk dengan prokes yang sangat ketat, super ketat. Vaksin semua harus sudah vaksin. Terus kita punya PCR sendiri juga di sana, kayak buat CSR-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di HO, kita totally 100% tuh bisa banget kerja dari rumah. Oke, berarti Iya. basically Mbak Christine ini benar-benar bisa kerja semua handle dari unit gitu ya, Iya. dari rumah. Banget. Ya. Oke. Kadang-kadang mobile pun bisa. Oke. Nah, selama 1,5 tahun ini ya mungkin sesekali ke kantor lah begitu ya Mbak Christine ya. Tidak boleh. Oh, gitu malah. Iya. Berarti bener-bener di unit Iya. aja. Awal-awal pandemi kita masih, bukan awal pandemi, kira-kira mungkin akhir tahun lalu tuh kita masih boleh kayak 2 kali dalam 1 minggu. Tapi kemudian kan waktu itu sempat Langsung naik ada lagi ya. naik dan ada beberapa karyawan yang terkena karena Oh, dalam oke. satu building itu bukan cuma kita kan, Oke. kantor ada tenan lain Iya, yang iya. kita nggak tahu prokesnya apakah seketat kita gitu. Jadi kemudian manajemen memutuskan untuk ya udahlah Meminimalisir ini iya, ya Mbak ya. 100%. Justru sekarang kalau kita mau masuk kantor harus izin. Kebalikan ya. Dulu kalau mau izin, mau mau nggak masuk kantor harus izin. Sekarang kebalikan. Sekarang kebalikan. Udah 1,5 tahun WFH. Yang menyenangkan ketika WFH tuh apa sih Mbak Christine? Yang menyenangkan, kalau buat saya karena saya kan single parent ya, jadi kebetulan anak saya sudah besar, dia sudah kuliah, jadi di Jogja. Otomatis saya sendirian. Oke. Itu kayak buat saya pandemi ini sebenarnya slowing down our activity loh gitu. Oke. Activity itu nggak cuman urusan kerjaan tapi juga secara personal gitu. Iya. Kita lebih melihat ke diri sendiri sekarang. Oke. Itu yang pengalaman saya ya, kayak Iya. nggak ketemu orang. Terus kan kita nggak boleh kayak pergi-pergi ke tempat-tempat yang publik ya, awal-awal itu. Sekarang sih udah mulai banyak ya. Tapi awal-awal itu kan benar-benar kita mau nggak mau harus jadi best friend-nya kita sendiri gitu. Kalau mungkin buat beberapa orang itu agak susah ya. Tapi buat saya itu hal yang menyenangkan karena kayak apartemen ini, unit saya ini jadi kayak tempat istirahat kan gitu. Saya nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ketemu orang. Saya tuh capek kalau ketemu orang, kayak energinya tuh saya energi banyak orang tuh. Saya tuh sebenarnya extrovert, tapi entah kenapa pandemi ini bikin saya jadi lebih melihat ke diri sendiri. Terus kalau buat yang keluarga pasti jadi lebih dekat sama keluarga. Karena mereka tiap hari ketemu istri, tiap hari ketemu anak-anak. Iya. Saya aja masak sendiri. Jadi kayak pandemi ini menyenangkan karena saya ternyata tahu bahwa saya bisa masak. Jadi lebih kita jadi bisa lebih tahu potensi-potensi yang ada dalam diri sendiri. Betul. Nah, itu tadi sisi yang menyenangkan karena kita sudah disibukkan dengan aktivitas. Ketika WFH kita bisa jadi lebih me time-nya jadi lebih banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya hal yang Mbak Christine rindukan lah gitu ya selama WFH ini apa sih Mbak? Pertanyaan susah ini karena so far aku nggak ada kayak traveling. Aku baru mau bilang aku kayaknya nggak ada yang aku rindukan, tapi traveling iya. Karena kan biasanya kayak aku tuh seneng banget bepergian. Entah cuman ke Bogor, ke Bandung, atau mungkin kayak ke pulau lain atau ke negara lain gitu. Aku sangat senang walaupun pergi sendiri atau sama teman-teman. Sekarang kita nggak bisa ya, sama sekali. Benar. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak pergi ke mall, gitu semua hal kita sudah ada di sini kok gitu. Udah bisa ya kalau di sini ya. Ada online shopping, semua gampang. Terus
supermarket yang di bawah ini kita, mereka sudah menyediakan untuk online juga gitu. Yes. Jadi tinggal telepon mereka antar sampai ke unit. Apalagi yang saya butuhkan. Wow, keren banget. Jadi ya yang dirindukan adalah ya travelingnya kemana-mananya itu ya Mbak Christine ya. Nah, kalau misalnya dalam WFH nih Mbak Christine, kita kan apalagi tadi Mbak Christine bilang Mbak Christine di unit sendiri. Ya. Kadang-kadang itu ketika kita WFH, kadang mood kita enak, tiba-tiba kok jadi gini sih gitu ya. Nah, gimana sih cara Mbak Christine untuk moodnya tuh tetap dijaga saat WFH? Itu pasti ya, kayak misalnya WFH awal-awal itu kita kan bahagia ya, nggak ngantor, nggak apa gitu ya. Itu berlangsung mungkin sekitar 6 bulan kebahagiaan itu, tapi habis itu ketemu sama diri sendiri terus nggak kita kan makhluk sosial. Iya, betul. Pasti walaupun bilang aduh nggak merindukan mall, tapi kita pasti merindukan ngobrol sama temen segala macam. Ada saat-saat itu saya kebetulan suka jogging. Saya nggak bisa lari lagi karena umur ya. Jadi kalau saya pakai lari tuh lutut saya nggak enak lah ya. Jadi saya cuma jalan gitu. Saya jalan kaki. Terus kalau di rumah itu saya workout pakai YouTube. Dari YouTube itu kan banyak pilihan tuh. Ada mau yoga, ada mau apapun olahraga yang kita butuhkan, ada semua di situ. Dan yang ketiga tuh saya suka meditasi. Ya, karena kalau meditasi itu benar-benar apa ya, mood kita sedrop apapun, itu kan cuma sebenarnya kita the art of doing nothing kan. Kayak orang-orang selalu mikir meditasi itu membosankan gitu kan, nggak bisa konsentrasi, aku nggak bisa, susah. Just be gitu, kayak ya udah just let it be. Apapun yang datang waktu itu, kayak perasaan bosen atau apa, rasain aja gitu. Cuma 5 menit 10 menit. Oh, jadi itu salah satu untuk naikin ini lagi ya, Mbak Christine, ya, mood kita lagi. Karena kalau mau karaoke nyanyi kan tetangga kita nanti keganggu. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang tidak mengganggu lingkungan sekitar. Jadi itu juga berarti Mbak Christine selain WFH dan aktivitas di rumah itu sempat menyempatkan diri untuk berolahraga juga ya Mbak Christine? Rutin nggak sih kalau Mbak Christine? Kenapa? Rutin? Aku lihat cuaca. Kayak kemarin itu kan hujan, jadi aku pikir ntar sore aja deh gitu kan, jogging gitu. Kebetulan kan apartemen ini punya jogging track kan? Ya betul. Mbak Christine pasti enggak ya? Pasti enggak, belum pernah pakai ya? Pakai dong. Iya, aku selalu pakai di depan mall ini ya? Iya, yang depan mall itu. Atau pagi atau sore? Kalau kadang pagi, karena aku biasakan untuk bangun jam 6, harus. Gini, selama pandemi aku tetap berusaha untuk bangun seperti aku ke kantor. Karena kalau nggak gitu, aku jadi pemalas. Menurut aku ya, kayak justru mood kita itu kita mulai dari pagi hari ya. Karena kalau pagi udah malas-malesan, trust me, nanti ke belakangnya itu pasti kayak semua berantakan gitu. Jadi aku usahakan pagi. Kalau misalnya pagi aku nggak bisa jogging, lagi-lagi balik ke YouTube, itu ada walking indoor exercise. Iya, banyak banget gitu. Sekarang kayak gitu-gitu ya, Mbak ya. Berarti nggak usah pakai apa sih, jogging track atau apa. Kadang-kadang aku masih pakai baju tidur. Yang penting badan gerak gitu. Jadi Mbak Christine menyempatkan diri untuk setiap hari olahraga. Ya, mau kalau udah bosen di dalam kayak kita lihat cuaca, Green Pramuka punya fasilitasnya juga gitu ya Mbak Christine. Oke. Nah, tadi olahraga pasti gitu ya, kan untuk meningkatkan imunitas gitu ya Mbak Christine ya, selama pandemi ini kita mood olahraga untuk kesehatan kita, mood kita bagus. Terus aku pengen tahu Mbak Christine, kalau di rumah tadi sempat mention masak sendiri. Iya gitu ya. Iya. Kenapa Mbak Christine milih masak sendiri? Kan sekarang banyak banget nih, udah tinggal online, gitu. Itu pilihan menurut aku. Pilihan kayak kalau kita bosan masak sendiri ya kadang-kadang juga jajan gitu kan. Tapi lagi-lagi balik ke aku tuh udah mulai berumur, aku mulai harus memperhatikan apa yang aku makan gitu. Kalau aku beli terus, aku kan nggak tahu mereka masukin
micin yang buat kita pintar itu. Katanya enggak ya? Enggak. Katanya enggak ya? Hoax ya. Enggak hoax ya. Oke. Tapi aku sekarang lebih sensitif. Lidahku lebih sensitif, kayak aku biasanya kalau masak sendiri garam, gula, micin hampir nggak pernah pakai. Oke. Itu semuanya aku sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau aku beli ya pasti terasa ya, gitu. Iya. Once in a while aku jajan sih. Tapi Mbak Christine kesulitan nggak sih Mbak masak sendiri? Maksudnya dapetin bahan makanan gitu? Sama Saat di sekali sini Sama sekali enggak ya? Banyak. Aku nggak boleh sebutin merek kan, nggak boleh sebutin. Nggak boleh sebutin. Oh boleh, gitu. kalau tenan di kita boleh Mbak? Tenan aku nggak. Misalnya di lote. Oh gitu. iya, kalau lote aku bisa turun. Sekalian jalan kan. Iya. Apa namanya? Kok misalnya aku nggak sempet jogging atau apa, lote lah tempatku berjalan-jalan. Oke, lumayan gede kan ya Mbak Christine. Kesana kesini. Sambil cuci muka, cuci mata. Iya. Oke. Tapi kalau enggak, aku biasanya banyak kan Oke, online gitu. Tinggal order, pilih, ya. semua ada di handphone. Oke. Nanti mereka antar sampai ke unit kok. Oke, jadi sebenarnya nggak ada masalah ya, Mbak Enggak Christine? ada Kita masalah. WFH di unit, di apartemen, apalagi di Green Pramuka, semua fasilitasnya udah ada, udah Iya. terlengkapi. Iya. Mau makan kita tinggal ke bawah, Iya. banyak pilihan Iya restoran banget. juga Restoran, iya. gitu. Ini baru buka, mostly baru buka Iya, semua iya, ya. iya, Kalau baru kemarin dine-in. sebelumnya kan, ya. Betul gitu ya Mbak Christine. Nah, ini nih Mbak Christine, terakhir deh tips dari Mbak Christine supaya kita bisa nyaman, aman ketika WFH. Kan kadang-kadang banyak orang yang udah lumayan lama ya, tadi Mbak Christine bilang 1,5 tahun, itu udah mulai aduh Pasti, gitu. iya. Saya harus juga gimana? merasakan. Saya harus gimana? Tipsnya dari Mbak Christine gimana sih Mbak? Menurut aku ya, WFH itu kan sebetulnya lebih banyak plusnya daripada Oke. minusnya. Ya. Satu, bensin tidak perlu. Iya. Karena kita nggak perlu banyak Betul, mobile. betul. Jadi bensin irit. Akomodasi Itu jadi yang kecil pasti, ya. iya. Banyak hal yang menyenangkan. Itu tadi kayak lebih apa sih, dengan keluarga itu lebih Iya. dekat. Kemudian bisa masak gitu. Hal yang tidak menyenangkan paling soal mood tadi ya. Atau mungkin aku bisa sebut di sini, tinggal di apartemen itu ada hal menyenangkan dan tidak menyenangkan, sama dengan kalau kita pilih untuk tinggal di land house. Ya. Kalau di sini aku bisa bilang ya, tadi kan kita baru ngomongin semua yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan mungkin ada beberapa tetangga yang punya anak kecil. Oh, iya. Jadi ketika kita misalnya ada Zoom meeting itu, masih kedengeran gitu. karena mereka kan ya. selama pandemi mereka mau nggak mau harus Betul. main di koridor, karena saya memahami bahwa tempat bermain anak itu belum dibuka Ya. karena bahaya buat mereka. Tapi pada saat kita Zoom meeting itu suara dari luar kedengeran banget gitu. Jadi kita harus berani adjust diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya sangat mengganggu, saya biasanya keluar untuk bilang mainnya nanti ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak tidak terlalu terganggu ya saya nggak apa-apa gitu. Tinggal di apartemen itu kan tetangganya Banyak. berdempet-dempet gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa adjust diri kita sendiri, Oke. kita nggak bisa bersosialisasi dengan tetangga. Oke. Kalau apa-apa maunya Yang penting harus sesuai saya, dengan ya. kita, harus nggak bisa tinggal di apartemen, nggak Tetap bisa harus kayak bisa gitu. ini ya, Mbak Christine, kita Betul. beradaptasi juga dengan lingkungan kita Iya, ya. dan itu tadi mungkin untuk mengenai aman dan menyenangkan selama WFH, saya lebih mengajak untuk apa ya, kayak tetap punya me time. Oke. Terus itu untuk yang keluarga ya, bukan berarti dengan keluarga terus kita jadi bahagia terus. Iya. Menurut saya enggak. Iya. Tetap aja kayak seorang ibu atau seorang bapak biasanya ke kantor, Iya. terus harus dalam Iya, satu iya. ruangan. Tetap mereka butuh me time menurut saya. Betul. Diusahakan untuk punya satu tempat kerja di mana kita di situ bekerja. Oke. Tempat saya Iya. nggak pakai tempat kamar yang lebih kecil itu, saya Iya. nggak pakai untuk tempat saya bekerja Iya. karena itu dekat dengan koridor kan. Oke. Jadi kalau suara lebih bisa Iya. masuk. Jadi saya memilih untuk yang dekat balkon. Oke. Saya tidak mau bekerja dari kamar tidur. Ya. Saya tetap membuat ketika working from home itu tempat tidur adalah tempat kita istirahat. Oke. Gitu. Jadi
punya satu pojokan untuk bekerja, udah di situ aja. Bikin senyaman mungkin kita bekerja di situ dengan lighting yang pas, dengan mungkin tingkat kebisingan yang berkurang karena kita agak jauh dari koridor. Oke. Berarti Mbak Christine juga menyeting tempat ini ya di unit itu pokoknya ada harus ada tempat saya kerja di sini. Semuanya juga udah nyaman di situ. Kalau waktu kerja gimana Mbak Christine? Kalau Eva ini kan kayaknya nggak mengenal waktu deh. Betul, pertanyaan bagus karena itu juga salah satu hal yang bikin kadang mood kita berantakan karena tiba-tiba semua rekan kerja, bos, segala itu tiba-tiba nggak punya waktu kerja karena kan kayak misalnya kita selama jam kerja itu aku bisa sambil masak loh. Kayak misalnya lagi nggak ada kerjaan, kalau di kantor kan kita mau nggak mau harus duduk di situ dan entah mengerjakan apapun duduk di tempat. Kalau di rumah kan nobody see us. Jadi bisa sambil masak, bisa sambil apa gitu. Tadi aku jadi waktunya gimana Mbak? Waktunya itu bagi waktunya. Dulu saya mengiyakan ketika begitu banyak orang yang jam 9 masih WA kerjaan. Malam nih? Malam. Jam 11 masih ada yang tanya kerjaan. Saya stop. Saya nggak bisa kayak gitu terus. Kayak saya butuh waktu untuk itu tadi. Waktu saya jam 8.30 sampai 5.45. Saya pastikan untuk orang lain, rekan kerja lain, sesuai waktu itu. Tapi untuk direct bos saya mengecualikan karena kalau dari beliau pasti urgent, pasti penting. Jadi nggak bisa nolak juga nggak bisa. Kalau masih mau kerja prioritas Jadi ya itu ya, waktu memang kita juga butuh untuk menjaga waktu kita supaya moodnya juga jadi baik gitu ya. Kalau misalnya malam-malam tiba-tiba ada yang nge-WA gimana kerjaan kan pokoknya kita harus tahu, itu tadi yang saya bilang, meditasi itu benar-benar bikin kita tahu apa yang kita butuhkan, pikiran kita, badan kita. Kalau kita sebenarnya bisa nggak perlu 8.30, mungkin kita bisa mulai jam 10 misalnya. Tapi ya dipasin jam 8 jam gitu. Pokoknya yang badan dan pikiran kita untuk kerja, silahkan gitu. Ya, jadi Sobat GPC bisa diambil ya tipsnya dari Mbak Christine. Kalau misalnya kalian mau nyaman nih WFH, banyak-banyaklah meditasi, me time. Jangan lupa untuk selalu berolahraga juga ya Mbak. Dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti itu. Betul. Terima kasih banyak loh Mbak Christine ngobrol-ngobrolnya. Ini kita nggak kerasa ya kan? Tahu-tahu banyak aja infonya, tipsnya dari Mbak Christine. Terima kasih banyak Mbak Christine. Thank you for having me. Datang ke Green Pramuka sini begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Terima kasih juga untuk Sobat GPC yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman dapat banyak informasi dan juga ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan di sini. Kalau misal Sobat GPC penasaran ya Green Pramuka itu seperti apa, punya fasilitas apa aja, ayo datang ke sini ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama fasilitas yang ada di Green Pramuka. Terima kasih Sobat GPC, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!